Hai, selamat pagi. Nama saya Christopher. Saya dari kelas 12 IPA. Yang hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek biologi, yang dimana ujian ini sebagai syarat kelulusan di sekolah SMA Budi Agung. Yang dimana ujian praktek ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah ujian praktek osmosis, kedua adalah ujian praktek uji makanan. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke dalam videonya. Pertama kentang, kedua terong, ketiga air isotonis, keempat garam, kelima gelas, keenam penggaris, ketujuh pisau. Pertama, potong kentang tersebut. Potong kentang tersebut seperti balok, yang dimana tingginya itu 5 cm, panjangnya 2 cm, dan lebarnya 1 cm. Dan ini hasilnya. Setelah itu potong terong tersebut. Setelah itu potong terong tersebut dengan diameter 4 cm dan lebar 2 cm. Dan ini hasilnya. Ini adalah gelas A, yang dimana itu adalah air putih. Ini gelas B, itu adalah air isotonis. Dan gelas C adalah air garam, yang dimana kentang yang sesudah kita potong kita masukkan ke dalam gelas tiap masing-masing. Begitu juga terong. Setelah itu kita bikin stopwatch kira-kira 7 menit dan tinggal menunggu hasil dari reaksi dari kentang dan terong di dalam gelas tersebut. Pertama ada nasi, kedua ada tempe, ketiga ada pisang, keempat ada putih telur, dan kelima ada betadin. Pertama, siapkan ulekan dan tempe. Dan tempe yang kita potong kita kopek terlebih dahulu agar mudah diulek saat nanti kita melakukannya. Setelah itu kita beri sedikit air, sedikit saja. Setelah itu kita melakukan ulekan. Kita ulek sampai halus ya. Dan jadinya seperti ini. Setelah kita haluskan tempe tersebut, kita masukkan ke dalam gelas. Kedua adalah nasi. Kita masukkan nasi tersebut ke dalam ulekan. Setelah itu berikan air sedikit agar mudah diulek. Dan nasi yang sudah dihaluskan kita masukkan ke dalam gelas. Yang ketiga adalah pisang. Pisang yang di sini sudah bersifat lembek, jadi saya tidak memberikan air. Setelah itu pisang ini juga gampang dihaluskan. Dan pisang yang sudah halus
kita masukkan ke dalam gelas. Gelas A adalah tempe, gelas B adalah nasi, gelas C adalah pisang, gelas D adalah putih telur. Dan setelah itu kita tuangkan betadine sebanyak 3 tetes. Dan ini hasilnya. Ketika dituangkan betadine, nasi akan berubah warna seperti biru tua kehitaman. Selanjutnya adalah pisang. Ketika dituangkan betadine sebanyak 3 tetes, dia akan berubah warna menjadi biru tua kehitaman. Ketiga adalah tempe. Ketika dituangkan betadine sebanyak 3 tetes, dia tidak mengalami perubahan warna yang dilihat seperti gambar tersebut. Dan selanjutnya adalah putih telur. Ketika dituangkan betadine sebanyak 3 tetes, putih telur ini tidak mengalami perubahan warna, yang dimana betadine tersebut menjadi kental. Ketika 1 menit kemudian, saya ambil kentang dari gelas A, yang dimana gelas A itu adalah air biasa. Saya keringkan terlebih dahulu. Setelah itu, ketika saya mengukur kentang tersebut tidak mengalami perubahan. Setelah itu, saya ambil kentang dari gelas B, yang dimana air tersebut adalah air isotonis. Saya keringkan terlebih dahulu. Ternyata kentang ini lebih lembek, dan saya ukur ternyata mengalami perubahan wujud, yang dimana kentang ini lebih kecil dari gelas A. Setelah itu saya ambil kentang dari gelas C, dimana air tersebut adalah air garam. Habis itu saya keringkan terlebih dahulu. Ketika saya tes, kentang ini lebih lunak dibanding sebelum-sebelumnya. Setelah itu saya ukur, ternyata kentang ini semakin kecil wujudnya. Setelah itu saya ambil terong dari gelas A, yang dimana gelas A itu adalah air biasa. Ketika saya keringkan, terong ini tidak mengalami perubahan apa-apa dan bentuknya itu masih keras. Setelah itu saya ambil terong yang dari gelas B, yang dimana gelas B itu adalah air isotonis. Ketika saya keringkan, ternyata mengalami perubahan yang itu sedikit lebih lunak. Ketiga saya ambil terong dari gelas C yang berupa air garam. Ketika saya keringkan, ternyata mengalami perubahan wujud dan lebih lunak. Jadi kesimpulannya adalah osmosis adalah perpindahan air dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis melalui membran semipermeabel, yang dimana air isotonis dan air garam itu adalah hipertonis dan kentang itu adalah hipotonis. Tadi kita sudah melakukan praktik yang dimana kentang dan terong ketika dimasukkan ke dalam air aqua, kentang dan terong itu tidak terjadi apa-apa, yang dimana kentang itu masih keras dan terong juga masih keras. Ketika kita memasukkan kentang dan terong tersebut ke dalam yang gelas B itu, yang dimana air itu ada air isotonis, itu terjadinya perpindahan molekul, di mana kentang yang awalnya itu keras menjadi lebih lembek dan lebih mengecil sedikit. Ketika terong juga dimasukkan ke air isotonis, terong pun juga sama kayak kentang, di mana terong itu akan mengalami menyusut dan lebih lembek.
Nah, ketiga itu adalah air garam, yang dimana kentang dan terong itu ketika dimasukkan itu mengalami perpindahan molekul, di mana kentang dan terong ini mengalami lebih lembek dan lebih kecil dari gelas A. Setelah itu kesimpulan yang kedua, yang dimana kita melakukan uji coba makanan, yang dimana kita meneteskan betadin ke dalam 4 gelas, yang dimana gelas pertama adalah tempe, gelas kedua nasi, gelas ketiga adalah pisang, dan gelas keempat adalah putih telur. Yang dimana ketika kita meneteskan betadin ke dalam 4 gelas tersebut, ternyata ada yang mengalami perubahan warna dan ada juga tidak mengalami perubahan warna. Yang dimana yang mengalami perubahan warna ada dua. Yang pertama adalah nasi dan kedua adalah pisang. Dan yang tidak mengalami perubahan warna, yang pertama adalah putih telur dan kedua tempe. Kenapa sedemikian? Karena ternyata nasi dan pisang itu bersifat amilum atau karbohidrat, dan tempe dan putih telur itu bersifat protein. Dari uji coba makanan ini kita hanya untuk mengecek atau tidaknya kandungan karbohidrat di dalam berbagai zat makanan. Tes ini hanya digunakan sebagai kualitatif dan tidak bisa digunakan untuk mengukur kandungan karbohidrat di dalam makanan tersebut. Jadi sekian dari video saya. Terima kasih.